Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru kembali melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima di sejumlah titik rawan di wilayah Kelurahan Simpang 4. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan kota serta penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan penataan ruang. Sejumlah titik yang menjadi lokasi penertiban merupakan area padat aktivitas yang selama ini kerap menjadi sumber kemacetan serta gangguan terhadap ketertiban dan estetika lingkungan kota. PKL yang menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berdagang menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian menegaskan bahwa tindakan ini telah melalui tahap sosialisasi dan pendekatan persuasif. Kegiatan penertiban dilakukan secara terpadu menghadirkan kekuatan gabungan dari Satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan setempat, aparat kepolisian, PLN hingga unsur TNI. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk memastikan proses berjalan dengan aman, tertib, dan efektif. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan jajaran pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Simpang 4, didukung oleh Ramil Polsek terkait melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berada di seputaran area duta dan kemudian yang berada di seputar ruang terbuka hijau di belakang rumah Kapolda. Ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah Kota Pekanbaru, Bapak Haji Agung Nugroho, untuk menata Kota Pekanbaru ini agar lebih aman, nyaman, dan indah dipandang mata. Ya, sebelumnya kita juga melakukan penertiban tiang-tiang reklame yang kadaluarsa yang tidak memiliki izin di dalam protokol. Nah, ini bagian dari himbawan daripada untuk mewujudkan Pekanbaru yang indah, ya, nilai estetika, kemudian bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota provinsi Riau. Penertiban ini juga didasarkan atas permintaan atau surat dari pihak kecamatan Pekanbaru Kota sama pihak kelurahan bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya preventif terhadap pedagang kaki lima yang ada di seputaran wilayah mereka ini. Ya, mereka sudah mengganti, sudah mengimbau, mengajak mereka untuk mematuhi perda yang ada. Namun sampai dengan hari ini, ya, himbauan dan ajakan disampaikan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan, pemerintah politik setempat, ya, belum diindahkan sepenuhnya oleh pedagang kaki lima yang ada di sini. Maka kami sebagai penegak perda, ya, menjaga kewibawaan pemerintah Kota Pekanbaru, melakukan upaya paksa, upaya represif untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di wilayah Kelurahan Simpang 4 Pekanbaru. Camat Pekanbaru Kota Ren Rizka Karfi menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antar stakeholder demi menciptakan lingkungan kota yang tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ini kami berdasarkan dari laporan warga dari RT, RW, kelurah dan di camat, kami mendukungnya dengan berkoordinasi dengan UPK kecamatan dan Ramil Polsek beserta PGN. Di sini total yang diberi pemberitahuan kurang lebih hampir 50 PKL. Tapi alhamdulillah setelah pemberitahuan ini tidak langsung dilakukan dari pihak kelurahan yang menyampaikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga menerima. Alhamdulillah beberapa PKL sudah mulai merapikan dan menarik diri, dan kemungkinan kurang lebih 50 lah PKL yang diberi kelurahan. Dan hari ini kemungkinan sudah berkurang setengahnya yang sudah menarik diri dan merapikan laporan. Untuk Kecamatan Pekanbaru Kota, selain di lokasi ini ke depan ada lagi lokasi kita usahakan buat Kemarin baru semalam kita rapat terkait ini menata yang di sekitar Tabungan Lor. Jadi ke depannya kita akan ajukan lagi. Ya. Kebetulan Pekanbaru Kota ini kan epicentrum kota Pekanbaru memang padat untuk terkait PKL, lagi kuliner yang satu ciri khas dari Pekanbaru Kota. Jadi kedepannya setelah kita rapikan Simpang 4 kita akan ke Sumaila untuk daerah
Senada dengan itu, Lurah Simpang 4 Ayu Sartika mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga telah menyiapkan alternatif relokasi serta ruang diskusi bagi para pedagang yang terdampak. Dia menambahkan warga sekitar menyambut baik langkah ini dan berharap agar penertiban dilakukan secara berkelanjutan. Mereka menilai keberadaan PKL yang menempati trotoar dan badan jalan selama ini sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Kami dari Kelurahan Simpang 4 pada hari ini alhamdulillah pihak-pihak terkait yang sudah kami mintai tolong dari tahun 2023. Jadi ini bukan ajuan yang baru yang kami sampaikan. Ini sudah dari 2023 kami ajukan surat himbauan yang pertama. Terus yang kedua itu tahun lalu di 2024 dan terakhir di 2025. Dan tidak adanya perkembangan dari PKL-PKL sendiri. Mereka tidak adanya membungkam mandiri. Namun pada hari Senin kemarin kami bersama RT RW, LPM, Karang Taruna itu turun langsung ke lokasi untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ini pada hari Kamis ini ada giat kita untuk pembongkaran PKL ini oleh Satpol PP. Kami sampaikan bahwa sebelum hari Kamis itu mohon ditertibkan secara mandiri. Alhamdulillah sudah ada beberapa PKL yang sudah membongkar mandiri. Dan pada saat hari ini mungkin hanya ada sekitar 40-50 lapak semi permanen. Karena yang tidak permanen itu rata-rata gerobaknya sudah dibawa. Yang di samping area duta ini yang paling crowded ya, karena mereka sudah membangun itu yang banyak semi permanennya. Crowdednya di sana karena mereka mengcor. Kalau di RPH itu rata-rata tidak permanen. Jadi mereka membawa lapaknya. Dan alhamdulillah hari ini kami didukung oleh banyak pihak, Satpol PP, DLHK, baik dari PLN juga alhamdulillah semua responnya baik semua. Responnya alhamdulillah baik dari warga juga sudah berkumpul. Yang selama ini mungkin kami sudah mengajukan beberapa kali dari Satpol, mungkin hari ini yang baru ditindak setelah 3 kalinya kami mengajukan permohonan bantuan untuk pembongkaran. Kami dari kelurahan waktu hari Senin itu menyampaikan ke pedagang untuk relokasi. Kami mengarahkan ke yang sekarang sudah dikelola, sudah ada kelolanya, itu ada di Bundaran Keris dan Cut Nyak. Karena itu kan tidak jauh lokasinya dari RPH. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami relokasikan di 2 tempat itu. Pedagang gimana Bu? Menerima apa gimana? Pedagang alhamdulillah persuasif semua Pak. Mereka menerima legowo, tidak ada perlawanan dari mereka karena mereka tahu bahwa mereka salah membangun di badan jalan dan trotoar.